kabar teman-teman? Kami dari kelompok 10 sedikit akan menjelaskan materi tentang media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Adi Saputro, NIM 230. Saya akan memulai materi pada bab 10 yang berjudulkan media. Kita hidup dalam apa yang Marshall McLuhan sebut dengan global village, yakni media komunikasi modern memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia terus-menerus untuk berkoneksi. Media massa tidak hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi di seluruh bagian bumi, tetapi juga alat untuk menciptakan agenda serta memberitahu kita apa yang penting untuk dihadiri. Dos Gibner menyimpulkan pentingnya media massa sebagai berikut, yakni kemampuan untuk menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan referensi umum, dan memindahkan perhatian dan kekuasaan. Sedangkan komunikasi massa merupakan proses organisasi media menciptakan dan menyebarkan pesan-pesan pada masyarakat luas, dan proses pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh audiens. Ada 5 tradisi yang memiliki pengaruh terhadap teori-teori komunikasi massa. Yang pertama, tradisi semiotik, yang kedua sosiokultural, 3 sosiopsikologis, yang keempat sibernetika, dan kelima tradisi kritis. Yang pertama, tradisi semiotik. Tradisi ini sangat berpengaruh dalam membantu kita melihat bagaimana tanda dan simbol digunakan, apa maknanya, dan bagaimana mengaturnya. Peneliti yang melihat pada pengaturan simbol dalam sebuah pesan didasarkan pada pemikiran semiotik. Pesan-pesan media sangat menarik dari sudut pandang semiotik karena pesan-pesan tersebut biasanya terdiri atas campuran simbol-simbol yang diatur secara spesial dan kronologis untuk menciptakan sebuah kesan, menyampaikan sebuah gagasan, atau memunculkan sebuah pemaknaan pada audiens. Yang kedua yaitu tradisi sosiokultural. Kami meringkas 3 bentuk karya dalam tradisi sosiokultural yang membantu memahami bagaimana fungsi dari media dan respon terhadap media sebagai bagian dari konteks budaya yang lebih besar. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tradisi sosiopsikologis. Berbeda dengan pendekatan sosiokultural yang dibahas dalam bagian sebelumnya, banyak teori media yang berkonsentrasi pada pengaruh individu dari media. Kita sekarang beralih pada bagaimana individu diyakini terpengaruh seperti yang digambarkan dalam tradisi sosiopsikologis. Penelitian media telah mencakup pendekatan sibernetika secara umum. Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori media adalah bahwa media mempengaruhi pemimpin opini yang selanjutnya menyebarkan informasi dan mempengaruhi melalui jaringan komunikasi interpersonal yang menghasilkan adopsi gagasan dalam masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi media. Dengan kata lain, ada sebuah lingkaran sibernetika yang besar yang mencakup media, pemimpin opini, dan jaringan interpersonal. Yang selanjutnya yaitu tradisi kritis yang berfokus pada cara-cara media mengistimewakan ideologi yang dominan dalam sebuah budaya. Media bukan hanya mekanisme sederhana untuk menyebarkan informasi, melainkan media merupakan organisasi kompleks yang membentuk institusi sosial masyarakat yang penting. Jelasnya, media adalah pemain utama dalam perjuangan ideologis. Sebagian besar teori komunikasi kritis berhubungan dengan media, terutama karena kekuatan media untuk menyebarkan ideologi yang dominan dan kekuatan untuk mengungkapkan ideologi alternatif dan ideologi yang bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Duwitomo, NIM 220. Di sini saya akan menerangkan tentang teori semiotika, teori sosiopsikologi, dan teori perubahan. Yang pertama, teori semiotika. Teori ini memfokuskan pada tanda-tanda dan simbol-simbol
memperlakukan komunikasi sebagai jembatan antara dunia privat dari individu-individu dengan tanda-tanda untuk mendapatkan makna. Kekuatan semiotika bertumbuh pada gagasan-gagasan tentang kebutuhan akan bangsa yang sama. Identifikasinya tentang subjektivitas menjadi kendala untuk mencapai pemahaman dan keterkaitannya dengan makna yang beragam. Teori-teori semiotika sering bertentangan dengan teori-teori yang menekan bahwa kata-kata memiliki makna yang tepat. Tanda-tanda mempresentasikan objek atau bahasa yang bersifat netral. Yang kedua, teori sosiopsikologi. Teori ini memutuskan perhatian pada ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Wacana dan tradisi ini menekan pada perilaku variabel, efek, kepribadian, dan sifat. Sosiopsikologi menjadi tradisi pemikiran yang kuat, khususnya dalam situasi di mana kepribadian menjadi penting. Penilaian menjadi bias oleh keyakinan dan perasaan. Orang-orang memiliki pengaruh yang nyata satu sama lain. Tradisi psikologi menentang pandangan bahwa orang bersikap rasional, individu-individu mengetahui apa yang mereka pikirkan, dan persepsi memerlukan jalur yang jelas untuk melihat apa yang nyata. Yang berikutnya, tradisi pengaruh. Teori tentang pengaruh komunikasi massa telah mengalami perkembangan yang besar pada abad ini. Sebelumnya, para peneliti percaya pada peluru ajaib, teori pengaruh komunikasi. Individu diyakini. Sebelumnya, para peneliti percaya pada peluru ajaib, teori pengaruh komunikasi. Individu diyakini sangat berpengaruh oleh pesan-pesan media karena media dianggap sangat kuat dalam membentuk opini masyarakat. Teori jarum suntik diikuti oleh hipotesis arus dua langkah yang menganggap pengaruh media kecil. Hipotesis arus dua langkah adalah gagasan bahwa media memberitahu pemimpin pendapat yang mempengaruhi orang lain melalui komunikasi interpersonal. Anda mungkin membeli asuransi mobil. Selanjutnya, pada tahun 60-an, meyakini bahwa pengaruh media diperantaral oleh variabel lain, dan karena hanya memiliki kekuatan yang sedang-sedang saja, mungkin penelitian yang paling terkenal mengenai pendekatan pengaruh ini adalah pendekatan penguatan oleh Joseph Clapper. Dalam meneliti tulisan-tulisan tentang pengaruh komunikasi massa, Clapper mengembangkan tesis bahwa komunikasi massa tidak langsung menyebabkan pengaruh pada audiens, tetapi termediasi oleh variabel-variabel lain. Jadi, media adalah salah satu alasan pendukung. Teori tentang keterbukaan selektif merupakan teori lain yang muncul untuk menjelaskan pengaruh media. Menurut teori ini, pengaruh pada audiens dimediasi oleh selektivitas, seperti faktor-faktor kelompok dan interpersonal. Berarti bahwa anggota audiens bersifat selektif dalam keterbukaan mereka terhadap informasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hipotesis tentang keterbukaan yang selektif memperkirakan bahwa manusia dalam sebagian besar situasi akan memilih informasi yang sesuai dengan sikap mereka. Dari materi yang telah disampaikan rekan-rekan saya, terdapat 3 hal atau tema. Yang pertama, media yang mana komunikasi terjadi mendukung pembentukan masyarakat.
terlihat dari bagaimana segala hal dalam bentuk tulisan yang hanya menampilkan deret kata, kini beralih menjadi dimensi-dimensi yang menarik, seperti gambar yang berderet yang kita sebut film. Kompleksnya representasi seismotik meningkat, sehingga kita dapat berpikir kritis dan kreatif terkait media yang kita konsumsi. Bagaimana media mempengaruhi kita sebagai individu, dan bagaimana media membentuk budaya dan yang kedua, institusi media memiliki peran penting dalam produksi budaya. Banyaknya komunikasi massa yang menggunakan penyebaran informasi dan pengaruh dalam masyarakat melalui media dan saluran interpersonal. Ini merupakan bagian integral dari budaya dan tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial berskala besar lainnya. Yang ketiga, audiens dan komunitas ikut serta dalam pembentukan pemaknaan pesan-pesan media.